Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan latihan membuat pola di playlist competitive programming. Jadi saya rencananya mau bikin beberapa video tutorial tentang pattern atau pola di materi playlist competitive programming. Jadi ini adalah soal-soal dasar kalau di competitive programming ya. Soal-soal basic yaitu tentang pola. Buatlah pola pola. Menggunakan karakter asterik atau ini bintang, kalau kita biasanya sebutnya bintang, berdasarkan input bilangan bulat positif n. Kemudian input program tentunya berupa bilangan bulat positif n, sedangkan outputnya berupa pattern atau simbol asterik tadi ini, yang ditulis secara horizontal sebanyak n kali. Kemudian seperti contoh berikut ya. Ini contoh input outputnya. Misalkan kita memasukkan angka 6, maka nanti akan digambar sebanyak 6 buah bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masukkan angka 2, inputnya 2, maka nanti outputnya 2 buah bintang secara horizontal. Kemudian di sini ada keterangannya tadi, secara horizontal. Ketika kita memasukkan angka 10, inputnya, maka nanti akan digambarkan 10 buah bintang. Jadi soal seperti ini sangat sederhana. Sebenarnya ini bagian dari latihan looping. Kita bisa langsung ke C++ dulu. Jadi di sini kita akan buat looping untuk mencetak bintang. Pertama dia akan menerima input dulu ya. Kita siapkan using namespace std di sini. Kemudian di sini kita bikin variabel n. Kemudian cin. Kita masukkan n-nya dari keyboard. Kemudian di sini kita buat looping for untuk mencetak bintang sebanyak n. Jadi caranya cukup sederhana. Dari integer i sama dengan 0, titik koma, dan i lebih kecil, dan selama i lebih kecil dari n, titik koma, i plus plus. Oke, saya kira teman-teman sudah lancar penggunaan for-nya ya. Kemudian di sini kita akan mencetak bintang, cout. Kemudian di sini tuliskan bintangnya. Jadi di sini bintangnya sebenarnya ada spasinya ya. Begini bentuknya asterik, kemudian ada spasinya. Kalau kita lihat di soal, sebenarnya di situ ada spasi, dia tidak lengket ya, ada spasi di sini. Di bagian terakhir bahkan ada spasinya juga. Jadi kita siapkan dia dengan sebuah spasi di belakangnya. Kemudian kita coba run. Ada error ini. Oh, tidak ada titik komanya, kurang. Kita run lagi. Oke. Kemudian kita masukkan angka misalnya 6, enter, maka dia akan mencetak 6 buah bintang. Kita run lagi. Kemudian kita masukkan sebuah angka, misalnya angka 10, maka dia akan mencetak sebanyak 10 bintang. Kalau kita run lagi, kita masukkan angka misalnya 2, kita enter, dia akan mencetak 2 buah bintang. Jadi soal ini cukup sederhana. Masih pattern yang pertama ya, mencetak bintang dalam format horizontal. Berikutnya kita akan coba di Python. Jadi di Python pertama kita buat variabel dulu n. Kita langsung saja di sini. N kita input dari keyboard integer input. Oke. Kemudian kita bikin looping for juga. For i in range dari i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari n, i plus plus pakai 1 di sini. Titik 2. Di sini kita print bintang spasi. Kemudian di sini n-nya jangan di enter, langsung tulis di sampingnya. N sama dengan petik-petik begini. Atau kalau tidak mau petiknya di sini, bisa petiknya di belakang ya. Di sini dihapus tapi ditambahkan di sini petik. Spasinya maksud saya. Kalau kita run ini, maka kita akan diminta untuk menginput misalnya angka 4, enter. Dia akan ternyata bukan run, saya cetak. Masukkan angka 4 di sini, enter. Dia akan mencetak 4 buah bintang. Saya run lagi. Saya masukkan angka di sini 10, enter. Dia akan mencetak sebanyak 10 bintang. Saya run lagi. Masukkan angka 127, enter. Dia akan mencetak 127 bintang. Jadi cukup sederhana.
Kita sudah buat dia di C++, kita sudah buat dia di Python. Saya buka yang Java di sini. Oke, kemudian saya coba copy saja yang ada di C++. Saya mau copy dan edit saja. Saya copy di dalamnya saja ya. Oke, saya copy di sini, kemudian saya letakkan di mainnya juga. Ini saya beri nama main. Kemudian integer n, kemudian di sini saya bikin scanner sc sama dengan new scanner, kemudian system in, kemudian di sini n sama dengan sc.nextIn, kemudian kita lanjutkan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n. Di sini saya ganti dengan ini system out print, system out print. Seperti ini. Jangan lupa diimpor java.util scanner. Oke. Coba saya run dulu. Masukkan input. Sorry, ini ada error di tidak ada T-nya. Next in. Saya run dulu. Masukkan n sama dengan 4. Enter. Ya, dia buat 4 bintang. Saya run lagi. Masukkan n sama dengan 10 misalnya. 10. Enter. Dia mencetak 10 bintang. Oke, sudah aman. Jadi ini untuk Java-nya. Kemudian terakhir kita akan coba dia menggunakan Flogorism. Jadi kalau di Flogorism kita deklarasikan dulu variabelnya. Declare, kemudian kita buat di sini dua variabel i dan n. Kemudian di sini kita buat input untuk n-nya. Kemudian di sini betul. Input n, kemudian bikin looping for integer i sama dengan 1 to n. Teman-teman tidak usah pusing dengan ini, tidak usah bingung lagi. Ini permainan batas saja. Kalau tadi saya sebutkan di sini 0, di sini berarti harus saya kurang 1. Supaya praktis di Flogorism saya pakai ini saja. Dari 1 sampai n. Sama saja ya. Oke. Kemudian sini saya cetak bintangnya. Saya buat output di sini. Pakai petik bintang spasi petik, kemudian ini hilangkan new line-nya ya. Oke. Kalau kita run di sini, terus kita masukkan n sama dengan 4, lalu enter, maka dia akan mencetak 4 bintang. Kalau saya run lagi, saya masukkan 10, enter, maka dia akan mencetak 10 bintang. Kalau saya run lagi, saya masukkan n sama dengan 2, enter, maka dia akan mencetak 2 bintang. Kalau saya run lagi, saya masukkan 125, saya enter, dia akan mencetak sebanyak 125 bintang. Tapi ini rata tengah ya. Ini rata tengah. Oke, jadi ini kodenya. Yang ini kita bisa lihat kodenya di sini. Dari berbagai versi bahasa pemrograman. Ini kalau menggunakan JavaScript pakai Bash. Kemudian C++ tadi yang kita buat. Jadi boleh pakai for-nya, bisa pakai ini juga ya. I sama dengan 1 sampai i lebih kecil sama dengan n. Kemudian kalau pakai bahasa Java yang ini. Kemudian ada Python tadi. Oke, dia pakai ini sedikit berbeda dengan kode kita. Ini kode yang dibuat oleh Flogorism, ini kode kita tadi.
Oke. Tetapi hasilnya sama ya. Kemudian ada Pascal, kalau teman-teman mau lihat kode Pascalnya seperti ini. Jadi di Pascal dia cara mendeklarasikan variabelnya dipisahkan dengan proses ya. Jadi variabel dideklarasikan di atas semua sebelum mulai begin dan end-nya ini. Kemudian bahasa program yang lain ada Scala, ada MATLAB juga. Oke, baik, saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.